Jakarta, kota megapolitan yang jadi pusat kekuasaan, ekonomi, dan budaya. Tapi kamu tahu nggak, Jakarta dulunya dikenal sebagai kota judi. Di tahun 1960-an hingga awal 70-an, Jakarta punya zona khusus judi legal bernama Zona Lokalisasi Penjaringan dan Ancol. Dan ini bukan sembunyi-sembunyi, melainkan dilegalkan oleh pemerintah provinsi kala itu. Iya, di masa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin, perjudian dianggap sebagai salah satu sumber pemasukan daerah. Luar biasa kan? Pemerintah justru melegalkan judi demi membangun kota. Katanya melarang maksiat, tapi uangnya dipakai buat bangun gedung dan jalan. Ali Sadikin, seorang mantan marinir, menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dari 1966 hingga 1977. Ia dikenal berani, nyentrik, dan kontroversial. Salah satu langkahnya yang paling mengejutkan, melegalkan judi, balap, dan hiburan malam. Tujuannya? Agar pendapatan Jakarta bisa mandiri, tanpa bergantung pada pusat. Dan hasilnya? Uang dari judi dipakai untuk membangun infrastruktur, rumah sakit, hingga proyek pendidikan. Tapi, semua itu nggak bertahan lama. Pada akhirnya, tekanan dari kelompok agama dan moral masyarakat membuat perjudian resmi dihapus. Tapi jejaknya tetap ada. Walau udah dilarang, tapi kok sekarang iklan judi malah muncul di HP anak-anak ya? Judi dilarang, tapi nyatanya nggak pernah benar-benar hilang. Ini bukan soal membenarkan judi, tapi memahami bahwa kadang sejarah punya sisi gelap yang perlu kita kenali. Karena di balik cerita Jakarta yang modern, ada babak kontroversial bernama zona judi resmi. Inilah edukasi di balik cerita. Jakarta bukan sekedar ibu kota. Ia pernah jadi pusat perjudian yang dilegalkan negara. Like. Kalau kamu suka dengan konten ini, komen. Apa pendapat kamu soal mind-blowing Bapak Ali pada saat beliau menjabat? Nyalakan notifikasi untuk konten edukasi dan cerita seru lainnya.